Bagaimana rasanya ketika seorang pembalap yang selama puluhan tahun selalu menjadi salah satu yang tercepat di dunia, perlahan mulai sadar bahwa waktunya telah habis? Pertanyaan itu mungkin menjadi gambaran paling tepat untuk menceritakan tahun-tahun terakhir Valentino Rossi di MotoGP. Karena Rossi tidak mengakhiri karirnya setelah satu kecelakaan besar, dia juga tidak tiba-tiba kehilangan seluruh kecepatannya dalam satu musim. Penurunannya terjadi perlahan, sedikit demi sedikit. Dari seorang pembalap yang dulu menjadi pusat perhatian di setiap balapan, Rossi perlahan berubah menjadi pembalap veteran yang harus berjuang keras hanya untuk mempertahankan tempatnya di barisan depan. Dan yang lebih membuat semuanya terasa semakin menyakitkan, beberapa tahun sebelum masa-masa sulit itu datang, Rossi sebenarnya masih terlihat seperti seorang pembalap yang belum selesai. Lihat saja tahun 2015, usianya sudah 36 tahun, tetapi Valentino Rossi masih menjadi salah satu kandidat utama juara dunia. Saat itu, gelar dunia ke-10 bukan sesuatu yang mustahil. Rossi bahkan memimpin klasmen dan bertarung dengan Jorge Lorenzo sampai akhir musim. Dia masih cepat, masih konsisten, dan masih mampu membuat pembalap yang jauh lebih muda darinya harus bekerja keras untuk mengalahkannya. Gelar tersebut akhirnya jatuh ke tangan Lorenzo, tetapi Rossi belum terlihat seperti seorang pembalap yang sedang menuju akhir karir. Dia masih punya waktu, masih punya kecepatan, dan masih punya kesempatan untuk kembali menjadi juara. Bahkan setelah gagal mendapatkan gelar ke-10, Rossi masih menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Pada 2016, dia kembali menjadi runner-up dunia. Pada 2017, dia masih mampu memenangkan balapan di Assen. Artinya, ketika memasuki akhir dekade 2010-an, sang dedakter belum benar-benar kehilangan tahtanya. Namun, perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Generasi baru semakin cepat, Marc Marquez semakin matang, Jorge Lorenzo terus menjadi salah satu pembalap tercepat, dan pembalap-pembalap muda mulai berdatangan. MotoGP juga berkembang semakin cepat, teknologi motor berubah, aerodinamika semakin kompleks, dan gaya balap generasi baru semakin agresif. Rossi masih memiliki pengalaman luar biasa, tetapi pengalaman tidak selalu bisa menggantikan kecepatan, dan perlahan kemenangan mulai menjauh. Musim 2018 menjadi salah satu tanda yang cukup jelas. Rossi masih kompetitif. Dia masih mampu naik podium dan bahkan mengakhiri musim di posisi 3 besar klasmen. Jadi, sama sekali tidak tepat jika mengatakan bahwa Valentino Rossi sudah menjadi pembalap yang tidak mampu bersaing. Tetapi, ada satu hal yang hilang, yaitu kemenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rossi menyelesaikan satu musim MotoGP tanpa memenangkan satupun balapan. Kemenangan terakhirnya masih berasal dari GP Assen 2017. Dan semakin lama, kemenangan itu terasa semakin jauh. Inilah yang membuat penurunan Rossi terasa berbeda. Dia tidak jauh dari puncak secara tiba-tiba. Dia masih berada di sekitar puncak, tetapi semakin sulit mencapai posisi tertinggi. Dulu, ketika Rossi berada di belakang, kita selalu menunggu kapan dia akan melakukan comeback. Sekarang kita mulai bertanya, apakah dia masih bisa bertarung untuk kemenangan? Kemudian memasuki 2019, harapan itu sempat muncul kembali. Rossi finish kedua di Argentina, kemudian kembali finish kedua di Austin. Untuk sesaat, seolah-olah sang dedakter kembali menemukan sesuatu yang hilang. Orang-orang kembali bertanya, apakah Valentino Rossi masih bisa mengejar gelar dunia ke-10? Tetapi setelah itu, performanya justru semakin menurun. Tidak ada lagi podium sepanjang sisa musim. Rossi akhirnya menutup musim 2019 di posisi ke-7 klasmen. Bagi pembalap lain, posisi tersebut mungkin masih luar biasa. Tetapi Valentino Rossi bukan pembalap biasa. Dulu dia adalah pembalap yang harus dikalahkan.
Sekarang, dia justru mulai berjuang agar tidak tertinggal. Dan mungkin disinilah para penggemar mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan fase terakhir dari sebuah era. Memasuki 2020, situasinya semakin sulit. MotoGP tidak pernah memberikan tempat khusus hanya karena seseorang adalah legenda. Lintasan tidak peduli dengan jumlah gelar, motor tidak peduli dengan sejarah, dan pembalap muda tidak datang untuk memberikan Rossi kesempatan menang. Mereka datang untuk mengambil tahtanya. Marc Marquez sudah menjadi salah satu kekuatan terbesar MotoGP. Fabio Quartararo mulai menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi masa depan Yamaha. Joan Mir kemudian merebut gelar dunia. Sementara Rossi semakin kesulitan menemukan konsistensi. Musim 2020 hanya menghasilkan satu podium untuknya. Dan pertanyaan tentang masa depannya semakin keras. Bukan lagi kapan Rossi akan menang lagi, tetapi apakah Rossi masih seharusnya terus balapan? Pertanyaan itu tentu sangat berat bagi seorang pembalap yang hidupnya hampir seluruhnya dihabiskan di lintasan. Karena Rossi sebenarnya belum kehilangan kecintaannya terhadap balapan. Dia masih ingin berada di MotoGP, masih ingin mengendarai motor, masih ingin berkompetisi. Tetapi ada perbedaan besar antara mencintai balapan dan mampu bersaing di level tertinggi. Dan Rossi mulai merasakan perbedaan tersebut. Dia masih mencintai balapan, tetapi balapan sudah tidak lagi mencintainya seperti dulu. Kemudian datang 2021, Rossi kehilangan tempatnya di tim pabrikan Yamaha dan melanjutkan karir bersama Petronas Yamaha SRT. Bagi pembalap yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu wajah utama Yamaha, perubahan itu terasa seperti simbol bahwa sebuah era memang sudah berakhir. Namun, Rossi tetap mencoba, tetap datang ke setiap seri, tetap mengenakan nomor 46, tetap naik ke atas motor. Hanya saja, hasilnya semakin sulit. Pada awal musim saja, Rossi sudah kesulitan mengumpulkan poin. Setiap balapan terasa seperti perjuangan untuk sekedar berada di posisi yang layak. Dan yang paling menyakitkan, kali ini bukan karena Rossi tidak mau berusaha. Dia hanya tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing seperti dulu. Pada 5 Agustus 2021, keputusan itu akhirnya datang. Valentino Rossi mengumumkan bahwa musim 2021 akan menjadi musim terakhirnya di MotoGP. Dia akan pensiun. Keputusan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah. Karena selama puluhan tahun, balapan bukan sekedar pekerjaan bagi Rossi. Balapan adalah kehidupannya. Dia tumbuh bersama motor, menjadi juara bersama motor, menjadi legenda bersama motor, dan akhirnya dia harus meninggalkan semuanya. Namun konflik terbesar dalam cerita Rossi bukanlah bahwa dia sudah tidak bisa balapan. Justru sebaliknya, Rossi masih mencintai balapan, tetapi dia sadar bahwa dirinya tidak lagi mampu memberikan apa yang dulu selalu dia berikan. Kecepatan, pertarungan, kemenangan. Dan akhirnya, Rossi memilih untuk menerima kenyataan. Kemudian tibalah Valencia, Grand Prix terakhir musim 2021, dan juga balapan terakhir Valentino Rossi. Untuk terakhir kalinya, nomor 46 berada di grid MotoGP. Untuk terakhir kalinya warna kuning memenuhi tribun. Untuk terakhir kalinya, para penggemar melihat Rossi bersiap menghadapi Star. Tetapi kali ini semuanya terasa berbeda. Tidak ada target juara dunia, tidak ada perebutan kemenangan, tidak ada tekanan untuk membuktikan bahwa Rossi masih pembalap tercepat. Hanya ada satu balapan terakhir. Rossi akhirnya finish di posisi ke-10. Secara angka mungkin tidak ada yang istimewa, tetapi hari itu bukan tentang posisi. Karena setelah balapan tersebut, semuanya benar-benar selesai. Tidak ada kemenangan terakhir, tidak ada podium terakhir, tidak ada gelar dunia ke-10.
Valentino Rossi meninggalkan MotoGP bukan sebagai juara dunia. Dia meninggalkannya sebagai seorang pembalap berusia 42 tahun yang telah memberikan hampir seluruh hidupnya kepada dunia balap. Dan mungkin justru disitulah letak keindahan dari akhir karirnya. Rossi tidak mendapatkan akhir seperti dalam film. Tidak ada kemenangan dramatis, tidak ada gelar terakhir, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perjalanan selama 26 tahun yang membuat jutaan orang di seluruh dunia jatuh cinta kepada MotoGP. Dan jika kita melihat kembali semuanya, ada satu kontras yang terasa begitu menyakitkan. Pada 2015, Valentino Rossi masih berjuang untuk menjadi juara dunia. 6 tahun kemudian, dia hanya berjuang untuk tetap kompetitif. Itulah yang membuat akhir karir Valentino Rossi terasa tragis. Bukan karena dia gagal, bukan karena dia tidak lagi hebat, tetapi karena kita semua akhirnya harus melihat sesuatu yang selama bertahun-tahun terasa mustahil. Valentino Rossi akhirnya menjadi manusia biasa yang tidak bisa melawan waktu. Dia pernah mengalahkan begitu banyak rival, pernah bangkit dari keterpurukan, pernah memenangkan gelar dunia, pernah mengubah wajah MotoGP. Tetapi ada satu lawan yang tidak pernah bisa dia kalahkan, yaitu waktu. Dan pada akhirnya bukan Marc Marquez, bukan Jorge Lorenzo, bukan Casey Stoner, bukan Honda, Yamaha ataupun Ducati yang mengakhiri era Valentino Rossi. Waktulah yang akhirnya mengambil sang dedakter dari MotoGP. Namun ketika Rossi turun dari motornya untuk terakhir kali di Valencia, dia memang meninggalkan MotoGP. Tetapi dia tidak pernah benar-benar meninggalkan olahraga ini. Nomor 46 tetap dikenang, senyumnya tetap dikenang, perayaan kemenangannya tetap dikenang. Dan terutama, seluruh pertarungan yang dia jalani selama 26 tahun akan selalu menjadi bagian dalam sejarah MotoGP. Karena pada akhirnya, yang membuat Valentino Rossi menjadi legenda bukanlah bagaimana dia mengakhiri karirnya, tetapi betapa luar biasanya perjalanan yang dia jalani sebelum akhirnya sampai di garis akhir.